Aduh, bingung nih. Dimintain tolong sama orang tua untuk promosiin usaha barunya. Tapi masih bingung juga. Apa sih promosi itu? Sama nggak ya dengan iklan? Ngomong-ngomong tentang iklan, jadi ingat kalau lagi lihat Facebook atau Instagram, iklan yang muncul itu kok hampir semuanya sesuai yang aku minati sih. Kok bisa ya? Terus katanya ayah bulan depan akan ikut pameran usaha. Kira-kira apa yang harus aku siapin? Duh, gimana ya? Perlu cari referensi nih. Hai Student Brainer, pastinya kata promosi, iklan sudah tidak asing lagi kan untuk kita? Ya kan? Tapi apa sih promosi itu? Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, promosi merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar yang dituju, dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk perusahaan agar mereka mau membeli. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat konsumen mau membeli produk perusahaan? Tentu saja dalam menyampaikan informasi itu harus menarik tentunya. Lalu bagaimana kita bisa menarik konsumen agar mau membeli atau menggunakan produk kita? Nah, untuk menarik konsumen kita membutuhkan media promosi. Ada yang tahu pengertian media promosi? Media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Klasifikasi media promosi bisa kita lihat dalam bagian berikut. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media elektronik. Yang ketiga, media outdoor. Contoh media cetak antara lain, jurnal, koran, tabloid, poster. Contoh media elektronik antara lain, radio, televisi, website, dan media sosial. Sedangkan contoh media outdoor antara lain billboard, baliho, neon box, round tag. Oke, dari penjelasan tadi kalian sudah tahu kan jenis-jenis media promosi itu apa saja? Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Student Brainer, kalian juga harus tahu dong tentang promotional mix atau bauran promosi. Promotional mix atau bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel advertensi, personal selling, publicity, sales promotion, dan direct mailing. Yuk kita simak penjelasan variabel bauran promosi itu apa saja? Yang pertama ada periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu pendapat basuh tahun 1993. Di sini pihak sponsor atau perusahaan berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebut iklan atau advertensi. Jadi periklanan berbeda dengan iklan. Periklanan adalah prosesnya, sedangkan iklan adalah beritanya. Tujuan periklanan yang utama adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang atau jasa. Oh iya, dari sini kita jadi tahu ya, bahwa iklan itu bagian dari kegiatan promosi. Nah, yang kedua ada personal selling. Personal selling ini adalah interaksi antara individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain, pendapat basuh tahun 1993. Pernahkah kalian ketika lagi jalan-jalan ke mall didatangi seorang SPG yang menawarkan produknya? Misal dengan memberikan brosur ataupun menjelaskan secara langsung manfaat dan juga fungsi dari produk yang ditawarkan. Nah, itulah contoh kegiatan personal selling. Kegiatan personal selling ini biasanya membawa produk aslinya, misal membawa sampel makanan untuk dicicipi, atau bisa juga membawa brosur atau katalog. Yang ketiga, ada publisitas. Publisitas berfungsi menjalin hubungan dengan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan serta mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, khususnya calon pembeli. Hampir sama dengan periklanan. Publisitas ini merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui suatu media. Namun, informasi yang tercantum tidak berupa iklan tapi berupa berita atau informasi kegiatan perusahaan yang bisa menarik perhatian masyarakat atau calon konsumen.
Contoh publisitas sederhana, perusahaan otomotif melakukan kegiatan amal, dan acara tersebut diliput oleh media massa. Yang keempat, ada promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk segera melakukan pembelian. Promosi penjualan itu banyak macamnya ya. Misalnya diskon, memberikan voucher belanja, undian, dan lain sebagainya. Nah, penerapan promosi penjualan dalam media promosi, misalkan kita membuat brosur dan menuliskan batas waktu potongan harganya, supaya calon konsumen bergegas untuk membeli pada periode tersebut. Yang kelima ada direct mail. Direct mail atau disebut juga pos langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan pengiklan kepada calon pembeli, pendapat dari Basu tahun 1993. Kalau di era digital, direct mail ini sering menggunakan email seperti newsletter. Nah, newsletter atau buletin berisi update mengenai produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan oleh perusahaan. Studentpreneur, setelah kalian mengetahui nih macam-macam media promosi dan promotional mix, kalian bisa juga menentukan media apa sih yang cocok untuk setiap variabelnya. Sebagai contoh, seorang tenaga penjual atau personal selling, ketika melakukan kegiatan promosi saat pameran, dia harus menyiapkan media promosi seperti brosur, katalog, yang akan digunakan untuk menjelaskan secara langsung kepada calon konsumen. Oke, studentpreneur, agar media promosi itu bisa lebih efektif, studentpreneur juga harus tahu dong yang namanya segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar menurut Pride and Farrell adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget. Jadi, segmentasi pasar itu mengelompokkan pasar atau calon konsumen yang heterogen menjadi homogen berdasarkan perilaku konsumen, psikografis, demografis, dan geografis. Yuk kita bahas satu persatu ya. Jenis-jenis segmentasi pasar antara lain, yang pertama ada segmentasi perilaku. Sesuai dengan namanya, segmentasi perilaku adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Nah, sekarang kakak tanya nih, menurut kalian orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melihat medsos atau website? Pasti jawabannya medsos kan? Nah, sebagai contoh, kakak punya usaha custom case. Konsumen akan lebih cepat mengenal produk kita jika kita menjualnya di media sosial seperti Facebook atau Instagram daripada di toko online. Apalagi kalau kita menggunakan FB Ads, kita akan bisa menentukan target custom case kita sesuai dengan handphone yang digunakan konsumen. Makanya iklan yang muncul pun sesuai dengan handphone konsumen. Yang kedua, ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini maksudnya adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Contoh segmentasi ini ialah memasarkan buku pada grup atau kelompok pecinta baca. Contoh selanjutnya ialah menjual alat pancing kepada orang atau kelompok yang memang suka memancing. Yang ketiga ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman, seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Sekalipun kesannya mudah, tetapi segmentasi semacam ini membutuhkan kejelian. Karena faktor keumuman konsumen lebih luas dan perlu analisis yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar yang tepat. Contoh segmentasi ini adalah produk deodoran yang mempunyai varian untuk wanita, laki-laki, ataupun remaja. Yang keempat ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Ini terkait dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Contoh segmentasi ini adalah McDonald's atau KFC. Nah, mereka memodifikasi menunya sesuai dengan cita rasa dan selera lokal sehingga menciptakan lebih banyak permintaan di masing-masing negara. Studentpreneur mungkin bertanya-tanya ya, apa sih hubungan segmentasi pasar dengan media promosi? Oke, kakak jelaskan ya. Media promosi yang akan kita buat nanti harus disesuaikan dengan segmentasi pasar kita atau target market kita. Sebagai contoh, kita akan menjual produk dengan segmen remaja putri. Nah,
otomatis media promosi yang akan kita buat juga harus disesuaikan dengan karakter remaja putri itu seperti apa. Dari segi pemilihan warna ataupun kata-kata yang akan kita gunakan dalam media promosi tersebut agar bisa menarik target pasar kita. Oke ya, sampai sini jelas kan? Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan media promosi yang sesuai dengan segmentasi pasar, kalian tinggal merancang media promosi tersebut dan membuatnya dengan menggunakan aplikasi desain grafis ya, agar hasilnya akan lebih menarik lagi. Oke, selamat mencoba ya!